Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Indri Rahma. Di video kali ini masih sama seperti videoku sebelumnya, yaitu masih tentang problematika masa putih abu. Nah, jadi nanti bakalan ada yang nemenin aku di sini dan bakalan berbagi cerita ke kita semua tentang apa aja sih yang dia alami selama masa putih abu atau selama masa SMA-nya. Tapi sebelum aku panggil orangnya, jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita panggil ini dia Dila. Wah, ini dia Dila. Hai Dila. Hai. Dila, apa kabar? Alhamdulillah. Masih SMA kan? Iya. Atau masih SMP? Soalnya ini badannya kecil banget, mungil banget guys. SMA atau SMP? SMA kelas 12. Sebentar lagi lulus dong. Ya, Di sekolah sibuk ngapain nih? yang tugas kayak kalau organisasi sih organisasi OSIS. Oh, ikutan organisasi Iya. juga. Oke. Kalau ada acara kan OSIS suka buat sibuk gitu. Jadi Dila ini orang sibuk ya. Sekarang lagi sibuk kerjain tugas ya selayaknya pelajar dan sibuk kalau ada kegiatan mungkin ya kalau ada Iya. kegiatan di organisasi sibuk di kegiatan organisasi. Sorry kalau di OSIS Dila sebagai apa? Sebagai bendahara. Wow, bendahara guys. Berarti Dila ini pintar memanage uang nih. Soalnya dia dipercaya jadi bendahara. Jadi nanti aku kalau nitipin uang ke Dila aja. Siapa tahu nanti balik-balik uangnya jadi banyak. Jadi berkali lipat baliknya. Sekolahnya sekarang daring atau online atau sama aja daring atau normal masuk? Kalau sekarang sih daring kan ada varian Omicron gitu. Oh iya benar-benar sekarang lagi marak lagi ya COVID Omicron. Terus Ya daring, jadi pembelajarannya jarak jauh. pembelajarannya jarak jauh Ya dari rumah. dari rumah. Kalau misalnya pembelajarannya jarak jauh dari rumah kayak gitu, terus belajarnya gimana? Maksudnya cara guru menyampaikan ke Dilanya, ke siswanya gimana gitu? Kalau penyampaian tugasnya yaitu dari via WA atau dari Telegram, bisa jadi kalau tatap muka dari Zoom. Oh, jadi pakai aplikasi kayak Iya, gitu. Nah, melihat keadaan sekarang kan daring, pembelajarannya jarak jauh, terus pengumpulan tugasnya tadi pakai aplikasi kayak gitu kan ya. Iya. Menurut Dila itu lebih efektif seperti ini atau lebih enakan pada saat pembelajaran langsung sih? Ya kalau pembelajaran enak langsung. Jadi kalau materi langsung nyerap ke kitanya. Jadi apapun yang tidak diketahui kan bisa ditanyakan langsung. Kan kalau dari rumah kan kalau kita gak ngerti teh susah gitu menanyakan bagaimana atau gimana. Oh gitu. Kadang untuk dipahaminya juga susah Iya, ya susah. kalau secara daring. Berarti kebanyakan kan waktunya di rumah ya, dihabiskan di rumah. Terus di rumah ngapain nih? Sibuk ngapain? Paling sibuk membantu orang tua Heeh. atau ngurusin ngejagain adek atau Ngejagain adik. Mila berapa? Maksudnya anak keberapa dari berapa bersaudara? anak ke-1 dari 4 bersaudara. Oh, jadi punya adik 3. Jadi Dila ini selain sibuk di sekolah, sibuk di rumah juga. Jadi teteh ngasuh adik ya. Iya. Oke. Apalagi kan punya adik. Kadang-kadang kalau misalnya lagi ada tugas, pasti lagi ngerjain tugas pasti disuruh sama Iya, mama kan. pasti. Nah, pasti pas lagi ngerjain tugas adik gangguin. Iya. Jadi itulah salah satunya kendala kalau belajar secara online. Sekarang kan kelas 12. Kalau boleh tahu nih, semasa sekolah dari kelas 10, 11, kelas 12 tentunya ada sukacita. Boleh dong ceritain ke kita semua sukanya apa, dukanya apa selama dari kelas 10, 11, 12. Kalau sukanya ya yang dirasakan antara selama pembelajaran gitu Bu, mencari ilmu. Baru sekarang gitu Bu punya wali kelas. Sebentar. Emang kayak ibu-ibu ya? Kalau sekolah tuh ada wali kelas Gitu. Kan kalau sekarang sukanya ya Ibu, jadi ada wali kelas teh serasa orang tua penyayangnya teh beda. Oh jadi sekarang Dila dekat gitu sama wali kelas. Apakah memang
hal yang seperti itu yang Dila harapkan atau sebagian teman-teman Dila juga pengennya seperti itu? Atau Dila emang berharap sama semua guru juga gitu? Nggak sih, yang dirasain sama dia mah beda gitu cara perhatiannya gitu. Beda, jadi asa nyaman gitu sama nyaman. Ternyata nyaman itu emang paling penting dari segala situasi ya. Nah itu sukanya. Kalau dukanya apa nih yang Dila rasakan selama dari kelas 10, 11, 12? Apakah ada hal-hal yang kadang mengganggu konsentrasi selama belajar di sekolah kah? Bisa faktornya bisa di faktor lingkungan sekolah atau di lingkungan luar sekolah. Ada nggak sih pengalaman Dila yang ternyata itu tuh ganggu banget gitu? Atau mungkin sama kayak teman-teman pengalamannya, boleh diceritain? Terkadang gitu suka keganggu teh ngehina fisik gitu. Oh iya, ada pasti terkadang senang. Jadi dengan kata-kata jadi membuat pembelajaran teh kok keganggu. Jadi kenapa di kelas teh kadang nyaman kadang gak nyaman gitu. Gitu. Yang bikin gak nyamannya? Kadang dengan kata-kata kan saya disebutnya SM gitu. Tuh jadi setiap cowok yang deket sama aku teh gini yang si SM jadi asa kumaha gitu. Iya aku ngerti ya ampun. Oke. Emang apa sih maksudnya? Ya biasa lah ya, dulu juga waktu semasa aku sekolah memang ada aja gitu anak-anak yang seperti itu, khususnya anak cowok ya, selalu ada yang seperti itu. Tapi mungkin itu Dila cuman bercandaan, mungkin jangan dianggap serius. Maksudnya ya tidak menutup kemungkinan yang namanya cewek kan pasti gampang baper gitu kan. Cara menghindari kebaperan itu ya kita anggapnya itu bercanda, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Kalau misalnya terlalu dianggap serius, terlalu dimasukkan ke hati, nantinya malah mengganggu konsentrasi belajar. Terus kan di sekolahnya juga jadi nggak nyaman ya. Terus apalagi nih selain itu? Jadi dari awal kelas 10, jadi kan yang lainnya punya teman sebangku gitu. Jadi teman sebangku teh kayak udah teman teh best friend kalau gitu. Yang lain yang lihat yang lain sama sebangku teh kok akrab gitu ya. Tapi lihat saya mah gitu, kok mana teman sebangku nggak ada gitu. Tapi saya suka mikir kenapa dengan saya gitu. Kalau nggak ada yang mau sama saya gitu. Jadi ya paham sih. Jadi kebanyakan kan orang-orang berpasangan ya duduknya, sementara kalau Dila itu sendiri duduknya gitu. Nah itu juga Dila kalau menurut aku sih jangan dijadikan sebagai gangguan untuk konsentrasi Dila selama belajar di sekolah. Kalaupun nanti setelah Dila lulus sekolah pun jangan terlalu dimasukkan ke hati. Tadi kan kata aku juga gitu. Karena kalau misalnya hal-hal semacam itu terlalu dianggap serius, itu akan sangat mengganggu kepikiran kita ya kan. Tapi Dila di kelas punya teman, maksudnya punya sahabat dekat, teman dekat gitu punya, ada gitu. Hanya saja Dila nggak ada teman yang menetap sebangku gitu. Ya tidak apa-apa, yang namanya teman nambah sama siapa aja, nggak usah maksudnya nggak usah sama yang sebangku terus, sama siapa aja temenan. Makan ya justru harus memperbanyak teman, tidak apa-apa. Justru aku mendengar cerita Dila tadi justru ini loh apa sih, salut gitu ke Dila. Meskipun seperti itu tapi Dila sekarang udah kelas 12, bentar lagi lulus, berarti udah mau berhasil untuk bertahan di posisi yang seperti itu. Berarti Dila hebat ya teman-teman. Tetap semangat pokoknya. Nah oke deh, daripada sedih-sedihan kayak gitu ini gak tega lihat Dila udah berkaca-kaca. Tapi Dila harus ingat di kelas itu masih ada teman-teman, di luar kelas masih ada teman-teman. Nah itu masih banyak yang peduli ke Dila, masih banyak yang sayang ke Dila. Dan yang sayang ke Dila, teman Dila itu tidak hanya dilihat dari teman sebangku saja gitu kan. Oke, Dila tentunya setelah lulus sekolah, Dila punya rencana? Punya dong. Oke,
Nah, rencananya setelah lulus sekolah Dila mau lanjut kuliah kah, lanjut kerja atau gimana? Ya kalau rencana tuh mau kuliah sambil kerja gitu. Kalau rencana gitu. Tapi dukungan orang tua bagaimana? Kalau dukungan orang tua yaitu kemauan kita itu. Jadi orang tua tidak terlalu mengatur, tidak terlalu memaksa, menyerahkan ke Dila sepenuhnya. Tapi Dila jangan salah pilih, Dila harus benar-benar memikirkan nanti kedepannya akan seperti apa. Kalaupun mau kuliah harus milih jurusan yang memang benar-benar di passionnya Dila. Nah tadi kan Dila udah cerita soal pembelajaran online-nya, terus soal suka duka selama sekolahnya, terus soal rencananya. Mungkin Dila punya harapan ke depannya yang berkaitan dengan kondisi pembelajaran saat ini. Harapannya Indonesia akan seperti apa sehingga sekolah jadi gimana gitu. Ada nggak? Ada. Harapan saya itu pengen pembelajaran itu normal seperti biasa. Karena keras saya sama saya juga. Kalau pembelajaran daring itu jadi kurang efektif, susah dimengerti. Oh gitu. Oke baik teman-teman, jadi itu harapannya Dila. Dila makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol di sini di Problematika Masa Putih Abu. Dila tetap semangat. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Mudah-mudahan Dila sukses ya. Nanti kalau Dila lanjut kuliah, lanjut kerja, harus banyak temen ya. Pokoknya perbanyak relasi, harus semakin luas relasinya, harus semakin banyak temennya. Harus tetap ceria, tetap tangguh seperti Dila yang sekarang, oke? Oke teman-teman, makasih udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe. Sepertinya kita pamit undur diri ya Dila ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.